Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi di Kultum Ramadan Ceria P4 JUKS. Bersama saya Sulastri Handayani dari Adinaya Dakar Indonesia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat teknologi. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini hampir semua dari kita punya media sosial. Bangun tidur, cek HP. Sebelum tidur kita cek HP juga. Scroll TikTok, Instagram, lalu WhatsApp dan yang lainnya. Media sosial sebenarnya netral. Bisa jadi ladang pahala, bisa juga ladang dosa. Semua tergantung bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita menjaga hati. Nah, kenapa saya sampaikan menjaga hati? Karena hati itu adalah pusat segalanya. Nah, Rasulullah SAW bersabda di riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal darah, ada segumpal daging, jika ia baik maka semuanya akan baik, tapi ketika dia buruk maka semuanya akan buruk. Ketika dia rusak akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Nah, artinya kita tuh perlu menjaga gak cuma feed Instagram, tidak hanya feed TikTok, tapi hati kita yang harus kita jaga. Karena kalau hati kita sudah kotor, iri, dengki, ria, semua yang akan kita lakukan sudah rusak dan ikut rusak semuanya. Nah, teman-teman, hati itu mudah sekali terkena penyakit di media sosial. Kenapa? Ketika di era medsos, pertama yang sering menjadi penyakit hati, ria, pengen dipuji, posting kebaikan, bukan untuk berbagi, tapi untuk dibilang hebat. Nah, padahal Allah SWT berfirman di Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailil lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat ria. Ibadah saja kalau dicampur ria bisa bermasalah, apalagi postingan yang tujuannya cuma cari pujian. Lalu selain ria ada iri dan minder. Biasanya kalau kita scroll lihat temen liburan, ada teman beli barang baru, ada teman dia dapat juara gitu kan. Nah, biasanya hati itu mulai berkata, kenapa kok hidup aku gini-gini aja? Kok gue gak bisa kayak begitu ya? Nah, padahal Allah sudah mengatakan di Quran Surat An-Nisa ayat 32, janganlah kamu iri terhadap apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Nah, setiap orang itu punya timeline hidupnya masing-masing. Media sosial itu cuma menampilkan highlightnya, tidak seluruh perjuangan yang ada di balik layar. Yang ditampilkan di medsos hanya highlightnya saja, yang diizinkan oleh pemilik medsos itu untuk dilihat oleh orang lain. Apa yang ada di balik layar kita tidak tahu. Nah, yang paling umum, sering kita lakukan, gibah dan komentar jahat. Semoga kita tidak termasuk salah satunya ya. Jadi kadang-kadang jari itu lebih cepat dibandingkan hati. Jadi kita tuh seringkali mudah berkomentar, menyindirkan, bahkan menyebarkan aib orang lain di media sosial. Jadi terkadang tanpa kita menyadari kita tuh udah mengetikkan itu dan posting itu. Nah, padahal Allah sudah mengingatkan, dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, satu komentar jahat teman-teman bisa menjadi dosa yang terus mengalir selama ada orang yang membacanya. Itu kalau kita bilang tiada maaf di internet. Karena selama postingan kita ada yang membukanya, itu dosanya akan terus mengalir. Nah,
Lalu teman-teman, Allah itu tahu apa yang ada di hati kita. Walaupun orang lain cuma lihat postingan kita, Allah tahu isi hati kita. Nah, jadi sebelum posting tolong ditanya dulu ke hati, ini karena Allah atau karena ingin dipuji? Ini membawa manfaat atau cuma pamer? Itu kan seringkali sebelum kita posting tidak pernah kita tanya itu ke dalam hati. Yuk kita bersama-sama mulai untuk bertanya dulu ketika sebelum posting, agar kita bisa menjaga hati kita di era media sosial ini. Karena kita tidak bisa terlepas dari media sosial pada saat ini. Nah, ada beberapa tips simple agar kita bisa menjaga hati di era media sosial. Satu, luruskan niatnya dahulu sebelum posting. Ya. Batasi waktu scrolling supaya hati tidak mudah terpengaruh. Lalu unfollow hal-hal yang bikin hati kotor. Perbanyak zikir dan tilawah supaya hati tetap bersih. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau hati sudah jadi tenang dengan zikir, kita tidak akan terlalu haus validasi manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, media sosial itu cuma alat. Tapi hati adalah penentu arah. Jangan sampai kita terlihat bahagia di layar, tapi hati kita kosong dan gelisah. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Posting yang baik, komentar yang baik, dan kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam saja. Semoga Allah menjaga hati kita di tengah derasnya arus media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.